Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat SIB Masanoi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Saya akan membaca beberapa bahan doa untuk kita bersama. Yang pertama, kita berdoa bagi negara Malaysia dan negeri Sabah. Kedua, kita berdoa bagi kepimpinan SIB Sabah. Ketiga, kita berdoa bagi warga emas. Dan yang terakhir, yang keempat, kita berdoa bagi orang-orang yang sakit. Baiklah, mari kita berdoa. Siapa pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di dalam syurga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada hari ini ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami dapat hidup dan bernafas lagi di atas bumi ini. Sekali lagi ya Bapa, kami yakin dan percaya bahwa semuanya ini adalah kasih dan anugerah-Mu. Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini juga kami tidak lupa untuk memohon pengampunan di hadapan-Mu. Ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami dan hidup kami yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kami mohon disucikan dan dipulihkan dengan darah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah apapun yang kami perbuat, kami mau menyenangkan hati-Mu. Terpuji dan dipermuliakanlah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kami ingin menyatakan permohonan doa kami di hadapan-Mu. Pertama ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi negara Malaysia dan negeri Sabah. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami hari ini sedang mengalami suatu cabaran di dalam negara maupun di dalam negeri kami sendiri. Kami serahkan segalanya ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa tangan-Mu tidak pernah terlambat. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Perkara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bagi jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, beri mereka kekuatan, beri mereka kemampuan untuk hidup di dalam negara dan negeri ini pada tahun ini ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah nama-Mu, biarlah Engkau saja ya Tuhan Yesus Kristus yang bertakhta di dalam jemaat-Mu dan semua anak-anak-Mu yang percaya akan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa yang di dalam syurga, pada hari ini juga kami tidak lupa untuk berdoa bagi kepimpinan SIB Sabah. Kami serahkan kepimpinan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bagi staf dan penyelaras, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Pimpin mereka ya Tuhan, beri mereka hikmat kuasa-Mu. Biarlah apapun yang mereka perbuat, semuanya itu adalah untuk mempermuliakan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami serahkan bagi kekuatan, kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau saja dipuji dan disembah. Biarlah Engkau saja dimuliakan lewat daripada segala tugas mereka yang mereka laksanakan ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hari ini juga kami tidak lupa untuk menyatakan dan berdoa bagi warga emas ya Tuhan. Kami tahu dan kami percaya ya Bapa bahwa tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk menopang bagi warga emas, bagi yang sudah mengalami usia bonus ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa, pelihara mereka, biarlah iman percaya mereka tetap teguh dan tetap membara ya Tuhan untuk mengikuti-Mu ya Bapa. Walaupun tubuh mereka sekarang mengalami lemah ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa iman percaya mereka tidak pernah berubah di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan mereka ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberi mereka kekuatan, memberi mereka kemampuan untuk terus-menerus meninggi mempermuliakan Engkau dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah apapun yang mereka lakukan, mereka mempermuliakan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus Kristus. Terpuji dan dipermuliakanlah nama-Mu ya Allah Bapa yang mulia pada hari ini. Dan
bahan doa kami yang terakhir ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi orang-orang yang sakit ya Tuhan. Tidak kira ya Bapa dimanapun mereka berada, di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka mendapat kekuatan, kemampuan, kesembuhan daripada darah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau mengunjungi mereka, melawati mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah tangan Tuhan Yesus Kristus menopang, memungkusi mereka ya Bapa. Terpuji dan dipermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Juga bagi orang yang sakit rohani, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Sekiranya mereka memiliki hati yang malas untuk menyembah, mempermuliakan Engkau, malas untuk mendengar kebenaran firman-Mu, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala kemalasan itu dihancurkan ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu hadir dalam hidup mereka, di hati mereka, supaya mereka memiliki kerinduan untuk meninggi, mempermuliakan Engkau sepanjang mana mereka hidup di atas permukaan bumi ini ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi keberlangsungan acara ibadah kami hari ini. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya bagi kuasa-Mu ya Tuhan, dan berkat-Mu ya Bapa akan tercurah bagi jemaat-Mu ya Tuhan, yang sentiasa yakin akan Engkau ya Allah Bapa yang hidup. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkatilah anak-anak-Mu yang melayani maupun yang tidak sempat untuk melayani. Biarlah Engkau terus menerus memimpin mereka dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Bapa yang di dalam syurga, ini doa dan permohonan kami, ini hormat syukur kami, dan kami naikkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur semuanya ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi kepada sidang jemaat di mana juga berada pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, sehingga kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara, kita mulakan pujian penyembahan kita pada pagi hari ini, dan kita akan naikkan pujian penyembahan kita, yaitu Kaulah Segalanya.
segalanya. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah segalanya, kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau, Pak Surga. Amin. Oke, kita akan teruskan pujian kita pada pagi hari ini dengan lagu Murut, yaitu Oro Hitu Oro Pangansukan. Sementara kita memberi uang persembahan. Oh itu oro pangansukan, kawi-kawi tak kau lulu tanah. Matongangan sukam sumam bario, ka oro itu oro Tuhan. Akai mana nih? Akai mana nih? Angan suka Tuhan. Akai akalai amang Tuhan. Apakah yoriu? Kuasamu hino, kau pinasaumu ke tanah itu. Itu
hino kau hidupi nasauku tanpa itu akai manali angan suka Tuhan akai yang alai amangin suam apakah yoriu aku asamu hino kau hidupi nasauku tanah itu kau hidupi nasauku tanah itu kau hidupi nasauku tanah itu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian penyembahan, yaitu Reino Tuhan Kai Matong Riun. Tuhan nakai matong riun uoy angan sukam sumamba lingoho Tuhan luap lu anakku apakah sawat painggalan Tuhan Kai Matong Riun. Raino Tuhan Kai Matong Riun uoy angan sukam sumamba lingoho Tuhan luap lu anakku apakah sawat haingganmu
Oke, shalom kepada seluruh jemaat Tuhan ICB Masanoy, dimanapun kita berada pada saat ini, baik bagi kita yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah tetapi di ladang ataupun di kebun, semoga kita dalam keadaan yang sehat semuanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menyertai setiap pribadi kami, supaya firman Tuhan yang akan kami belajar bersama, kiranya ini mendapat tempat di dalam hati kami, bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan kepada iman percaya kami. Terima kasih Bapak, ini doa permohonan kami, dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita terus melihat firman Tuhan yang akan kita belajar pada pagi ini. Teks yang pertama, kita akan membaca di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 dan teks yang kedua di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi ada dua ayat firman Tuhan yang akan saya baca untuk kita bersama pada pagi ini. Demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan bahasa Malaysia, dia berkata seperti ini, berhati-hatilah tentang apa yang kamu pikirkan, karena pemikiranmu menentukan hidupmu. Ini dalam terjemahan bahasa Malaysia. Yang kedua dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, akhirnya saudara-saudaraku, hendaklah kamu menumpukan pikiran hanya kepada perkara-perkara yang baik dan patut dipuji, yaitu perkara yang benar, yang mulia, yang adil, yang murni, yang elok, dan yang terhormat. Ini dalam terjemahan bahasa Malaysia. Melalui teks firman Tuhan ini saudara, saya menarik satu tema, yaitu menjaga hati dan pikiran agar hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kita akan belajar dua poin, yaitu bagaimana menjaga hati, dan yang kedua bagaimana menjaga pikiran. Saudara, sadar atau tidak, ada banyak hal yang membuatkan hati dan pikiran kita terganggu pada masa kini, ya. Saudara, apakah yang mengganggu hati dan pikiran saudara? Sudah tentu ada, bahkan mungkin banyak, terutama sekali di masa pandemik ini. Ada banyak perkara yang membuatkan kita terganggu. Firman Tuhan berkata, jagalah hati dan pikiranmu. Jadi ini berarti Tuhan mau supaya hati dan pikiran kita dijaga oleh kita, ya. Tuhan mau supaya kita menjaga hati dan pikiran kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan menolong orang yang menolong dirinya. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu bagaimana menjaga hati. Saya percaya setiap kita mau supaya kita ditolong oleh Tuhan untuk kita dapat menjaga hati kita. Saudara, hati adalah sumber untuk segala keinginan, dan hati juga adalah sumber untuk mengambil keputusan atau tindakan. Oleh itu kita harus memastikan supaya hati kita tetap setia kepada Allah, apapun cabaran yang kita hadapi. Jadi ini yang pertama, bagaimana cara kita untuk menjaga hati kita adalah kita harus memastikan supaya hati kita tetap setia kepada Allah, apapun cabaran yang kita alami. Yang seterusnya yaitu pastikan supaya hati kita tetap mengenal jalan-jalan Tuhan atau kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Seterusnya kita memastikan supaya hati kita tetap setia mengabdi atau menghambakan diri hanya kepada Dia saja. Dan kita harus mengutamakan kerajaannya dan kebenarannya. Ini boleh kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33.
Dan pastikan supaya hati kita tetap berharap kepada Allah melalui cara kita berdoa dan terus berdoa kepada Dia, agar hati kita tetap terjaga dan tetap terpelihara. Saudara, kalau kita menjaga hati kita melebihi segala sesuatu, hidup kita akan menghasilkan cara hidup yang berkenaan kepada manusia, terlebih berkenaan kepada Tuhan. Namun kita harus ingat bahwa semuanya itu terjadi atas perkenaan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara, sangat penting menjaga hati, dan ingatlah bahwa kita dapat menjaga hati kita apabila kita berusaha ya untuk menjaga hati kita. Dan ingat bahwa Tuhan akan menolong orang yang menolong dirinya. Poin yang kedua dan yang terakhir yaitu bagaimana menjaga pikiran kita. Oke? Agar kita dapat mengalami damai, sejahtera dan kemerdekaan dari Allah, Paulus menasihatkan jemaat supaya menetapkan pikiran mereka pada hal-hal atau perkara-perkara yang benar, yang baik, yang mulia, yang adil, yang murni, yang elok, yang terhormat dan lain-lain perkara yang baik. Pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Saudara, pada waktu Paulus menulis surat ini, dia berada di dalam penjara di Roma. Ya. Bayangkan kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh Paulus. Tetapi dia tetap bertekun menjaga pikirannya supaya tidak terganggu atau dirosakkan oleh penderitaan yang dia alami. Dan dalam keadaan dia sangat tertekan, sangat menderita, ya, dia tetap mampu untuk memberi nasihat kepada jemaat di Filipi, terutama sekali kepada rekan sepelayanan dia. Bagaimana dengan saudara atau bagaimana dengan kita? Saudara, seharusnya apabila kita mengalami masalah sakit penyakit yang membawa pada kematian tubuh, seharusnya pikirkan ya, ataupun kita harus memikirkan anugerah keselamatan kekal yang kita dapat karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Seharusnya apabila kita mengalami hal-hal yang menakutkan, seharusnya kita harus memikirkan penyertaan dan perlindungan malaikat Tuhan dalam hidup kita dan di sepanjang jalan hidup kita di bumi. Dan apabila kita mengalami tekanan hidup, pikirkan janji damai sejahtera yang Yesus berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ini yang harus kita pikirkan. Seterusnya saudara, apabila kita mengalami masalah keuangan, pikirkan bahwa di dalam Tuhan kita kaya, walaupun kita belum menikmatinya di bumi, ya. Tetapi kita akan menikmati kekayaan di dalam kerajaan surga. Apabila kita mengalami ketakutan dengan vaksin virus corona yang mungkin akan dipaksakan untuk disuntik pada tubuh kita pada suatu hari nanti, saudara pikirkan bahwa Allah telah memberikan kepada kita roh yang membuatkan kita berani berhadapan dengan situasi mencabar seperti ini. Dan banyak lagi masalah-masalah yang mungkin mengganggu pikiran kita dan yang mungkin menimpa diri kita, keluarga kita, negeri kita, negara kita, dan lain-lain. Pikirkanlah ketuhanan Tuhan kita Yesus Kristus, sebab dialah satu-satunya sahabat dan penolong hidup kita yang setia, tanpa tandingan dari siapapun. Jadi ini yang perlu kita pikirkan. Sebagai penutup daripada firman Tuhan ini, saudara, berhati-hatilah dengan apa yang ada dalam hati kita dan yang kita pikirkan. Perlu kita berhati-hati karena pemikiran kita dapat menentukan cara hidup kita atau gaya hidup kita atau karakter kita. Sebab itu kita harus hati-hati dengan hati kita dan apa yang kita pikirkan. Saudara, berusahalah memikirkan perkara-perkara yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, baik menurut Alkitab. Ini yang perlu kita pikirkan. Terjaga atau tidak hati dan pikiran kita itu bergantung pada cara kita menjaganya.
Cara menjaga hati dan pikiran yang paling sesuai adalah menjaganya sesuai dengan petunjuk Alkitab atau firman Tuhan. Jadi firman Tuhan pada pagi ini sangat ringkas, tetapi usahakan supaya iman kita tidak terganggu ya dengan keadaan-keadaan. Mari kita menjaga hati kita, mari kita menjaga pikiran kita, karena inilah yang disarang oleh keadaan-keadaan ataupun oleh iblis, ya, yang coba menjatuhkan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini mengambil tempat dalam hati kami, dan kiranya kami berusaha untuk menjaga hati dan pikiran kami, supaya apapun keadaan yang kami alami sebagai orang yang beriman, keadaan itu tidak membawa kami untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenaan di hadapan Tuhan, melainkan membawa kami untuk lebih berhati-hati, membawa kami untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan membawa kami, bahkan membuat kami untuk lebih menjaga hati dan pikiran kami, supaya hidup kami berkenaan di hadapan manusia, terutama sekali berkenaan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati semua jemaat yang telah mendengar firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekian firman Tuhan.